Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita, meneruskan pelajaran kita berupa latihan membaca kitab Arab. Semoga pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ganggu. Sekarang kita perhatikan bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Qala al-muallifu as-sabi'u at-tahalli biwad'il ilmi. At-tahalli bi rawnaqil ilmi husnus wal hadyu as-salihu min dawami as-sakinati wal waqari wal khushu'i wa tawadu'i wa luzul majati bi imarati adh-dhahiri wal batini wa tahalli an nawaqidiha. Wa an ibn Sirina rahimahullahu ta'ala qala kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Wa an Raja'in ibni Haywata rahimahullahu ta'ala annahu qala li rajulin haddisna wala tuhaddisna an mutamawitin wala ta'anin. Ini adalah bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang kita mencoba mengartikan arti perkataan. At-tahalli hias birawnakil ilmi, dengan keindahan ilmu. At-tahalli birawnakil ilmi, berhias dengan keindahan ilmu. Husnus samti, adalah baiknya adab, baiknya perangai. Wal hadyu as-salihu, dan perangai yang baik. Min dawamis sakinati, dari mendawamkan kenangan. Wal waqari, dan kelembutan, kesantunan. Wal khusyu'i, dan kekhusyuan. Wa tawadu'i, dan merendah, sifat tawadhu. Wa luzumil mahajjati, dan konsisten terhadap jalan. Bi'imaratil zahiri, dengan membangun yang nampak. Wal batini, yang batin. Wa tahalli an nawaqidha, dan dari pembatal-pembatalnya.
Wa ini Ibnu Sirina dan di Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, beliau berkata, kanu yata'allamuna adalah mereka yata'allamuna mempelajari al-hadiya perangai adab kama yata'allamuna al-ilma, bagaimana mereka mempelajari ilmu. Wan Rajain ibni Haywata, dan dari Raja bin Haywa rahimahullahu ta'ala, semoga Allah rahmatinya, annahu bahwasannya beliau qala telah berkata li rajulin kepada seorang lelaki, hadisna, sampaikanlah kepada kami hadis, wala tuhadisna, dan janganlah menyampaikan kepada kami hadis, an mutamawitin, dari orang yang malas, wala ta'anin, dan tidak pula dari orang yang suka mencela, menghujat. Ini adalah bacaan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan menerjemahkan dengan terjemahan tafsiriyah sekaligus faedah daripada bacaan. Berkata mu'alif, penulis buku Hilal Ilmi Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid, beliau menuliskan tentang adab bagi talibul ilmi. Masalah sekarang jelas sih atau bacaan yang kita bahas sekarang. Gak putus-putus. Kalau sekarang bagus ini? Ya lumayan. Iya, kita coba teruskan. Penulis buku ini menerangkan tentang berhias dengan keindahan ilmu. Al-tahalli bi raunakil ilmi husnu samti. Berhias dengan keindahan ilmu adalah apa yang dimaksud? Adalah husnu samti. Adalah bagusnya perilaku. Jadi ketika seorang pelajar ilmu syar'i tentunya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, maka hendaknya pelajar ini dia berhias diri dengan indahnya ilmu. Bagaimana cara menghiasnya? Dengan cara husnul samti, dengan cara memiliki kebagusan akhlak, keindahan adab. Karena tentu orang yang mempelajari ilmu syar'i, mempelajari Islam, maka dia sedang membawa qala Allah wa qala Rasulullah, membawa apa yang Allah firmankan dan membawa apa yang Rasulullah alaihi salatu wasallam sampaikan. Jadi ketika seseorang dia membawa firman Allah dan sabda Rasulullah, maka hendaknya dia memiliki adab yang mulia. Beda halnya dengan orang awam. Jadi keburukan akhlak pada seorang pelajar ilmu syar'i
maka akan menyebabkan bahaya lebih besar daripada orang awam yang bersikap buruk. Ketika pelajaran ilmu buruk akhlaknya, maka secara otomatis apa yang dia ucapkan akan tercoreng. Dia membawa Islam, Islamnya tercoreng. Dia membawa firman Allah akan tercoreng. Dia membawa sabda Rasulullah, maka sabda Rasulullah akan tercoreng. Jadi hendaknya para talibul ilmi memaksimalkan untuk senantiasa berada dengan adab syar'i, dengan adab yang baik. Pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Apa jawabannya? Kana khuluquhu al-Qur'ana. Adalah akhlak beliau Al-Qur'an. Maka hendaknya para penuntut ilmu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dia dalam berakhlak. Jadi belajar ilmu bukan hanya sekedar menambah wawasan ilmiah, hanya memenuhi otak saja dengan ilmu-ilmu, tidak. Tapi belajar ilmu adalah untuk diamalkan. Kemudian apalagi yang dimaksud dengan keindahan ilmu? Yang pertama adalah baiknya akhlak. Yang kedua adalah wal hadyu as-salihu, dan perangai yang baik. Jadi husnus samti dengan al-hadi as-salih sama. Jadi hendaknya seorang talibul ilmi memiliki adab yang indah, memiliki akhlak yang mulia. Apa di antara contoh daripada akhlak yang mulia? Yaitu min dawamis sakinati, dari mendawamkan ketenangan. Seorang talibul ilmi hendaknya orangnya tenang, tidak buru-buru. Ketika berjalan tenang, ketika berucap tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang. Allah uji dengan kemiskinan, tenang. Allah uji dengan musibah, tenang. Diambil salah satu anggota keluarganya, tenang. Semuanya tenang. Karena talibul ilmi yakin, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami, sungguh kita adalah milik Allah. Dan sungguh kita semuanya akan kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi talabul ilmi, pemahaman seperti ini dalam ini. Sehingga apa yang terjadi, dia akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya akan sempurna semua kebaikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kemudian apa lagi? Selain daripada min dawami sakinah adalah wal waqar, dan kelembutan, kesantunan. Al waqar artinya adalah al hilm wal adama, adalah kelembutan, kewibawaan. Talibul ilmi hendaknya menjauhkan dirinya daripada sifat yang kasar, perilaku yang kasar, ucapan bengis. Hendaknya ucapan, tingkah lakunya mengenakan orang lain, menyenangkan orang lain. Kalau ada seorang talibul ilmi ucapannya kasar, kepada gurunya kasar,
kepada orang tuanya melawan, kepada kawan-kawannya congkak, maka meskipun ranking dia tinggi, meskipun mendapatkan juara umum, meskipun nilai rapotnya bagus, maka sungguh ilmu yang diterima, nilai yang diterima tercoreng semuanya dengan tingkah laku dia. Kemudian wal khusyu' dan khusyuk. Dan khusyuk dan tenang, fokus pada tujuannya. Dia belajar ilmu, maka dia akan fokuskan untuk belajar. Semua hal-hal yang menghalangi daripada belajar akan disingkirkan. Handphone, kalau menjauhkan dia daripada kehusuan, maka dia akan tinggalkan HP. Permainan-permainan game online atau game yang offline atau apa saja yang melalaikan akan ditinggalkan. Tingkah lakunya, aktivitasnya, kegiatannya akan difokuskan dengan caranya ilmu akan diraih dengan bagus dan sempurna. Kemudian wat tawadhu' dan merendah. Hendaknya seorang talibul ilmi setinggi apapun ilmu yang dia peroleh, sehebat apapun keilmuan dia, maka hendaknya merasa dia dengan orang lain adalah sama. Adalah merasa dia dengan orang lain adalah sama. Dan bahkan selalu merendah. Ketika berhadapan dengan anak kecil, maka dia akan merendah dan akan menanamkan pada dirinya, engkau wahai anak kecil adalah lebih mulia daripada saya. Karena saya sudah begitu banyak perbuatan dosa yang saya lakukan. Ketika berhadapan dengan orang yang besar, maka dia akan merendah. Dia akan menanamkan dirinya bahwasanya saya adalah lebih rendah daripada engkau. Karena engkau lebih banyak umur untuk dipakai untuk ilmu, belajar. Sedangkan saya adalah anak baru kemarin. Dan terus. Kemudian waluzumil mahajjati. Dan konsisten terhadap jalan. Al-mahajjah di sini adalah jalan yang lurus yang menghantarkan kepada yang diinginkan. Jalan yang menyampaikan kepada cita-citanya. Jadi talibul ilmi senantiasa akan memasang cita-citanya di depan matanya. Akan menanamkan tujuan pada hatinya dengan kuat. Sehingga mana-mana yang bisa menyingkirkan dia daripada jalan yang bisa menghantarkan pada ilmu, dia akan singkirkan. Dengan apa? Ini semuanya bi'imarati az-zahir wal batin. Dengan cara membangun al-zahir, sikap yang nampak, kepribadian yang nampak. Dengan membangun casingnya, apa yang dilihat oleh orang lain, dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Ucapannya indah, perbuatannya yang menyenangkan orang lain, matanya menundukkan pandangan terhadap yang Allah haramkan, pekerjaannya akan senantiasa dijaga daripada hal-hal yang mengandung dosa, syubhat, wal batini, dan membangun di samping yang dibangun adalah yang nampak dan juga membangun dari sisi rohaninya. Hendaknya talibul ilmi antara yang nampak dengan yang tidak nampak, antara jasmani dengan rohani imbang. Yang nampak adalah mulia, maka hendaknya yang di dalam
hatinya, apa yang terpikirkan oleh pikirannya adalah mulia. Hatinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Pikirannya dipenuhi dengan cara bagaimana caranya saya mendapatkan ridha Allah. Kalau boleh ilmi tidak menjadikan pikirannya adalah orientasinya harta. Orientasinya adalah materi. Hatinya tidak dipenuhi dengan dunia. Tidak mengejar dunia dengan pengajaran yang salah. Kemudian apalagi wa tahalli an nawaqibiha, dan meninggalkan, menjauhkan, menghindari daripada pembatal-pembatalnya, perusak-perusaknya. Jadi seorang talib ilmi hendaknya menghindarkan dirinya daripada lawan-lawan daripada sikap-sikap yang di atas. Daripada yang zahirnya indah tapi batinnya buruk. Atau sebaliknya, zahirnya buruk, batinnya indah. Ini enggak benar juga. Hendaknya seorang talibul ilmi zahir dengan batin adalah imbang. Kemudian waluzu al-mahajjah. Lawannya adalah tidak konsisten terhadap jalan yang menyampaikan kepada cita-citanya. Kalau talibul ilmi sedikit-sedikit dia merajuk, dia nggak sabar, dia putus asa, dia bosan, maka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang dia sebenarnya inginkan, dan seterusnya. Jadi talibul ilmi hendaknya menjauhkan dirinya daripada lawan-lawan dari adab-adab yang syar'i. Kemudian kita teruskan, wa ani Ibnu Sirin rahimahullahu taala qol. Dan dari Ibnu Sirin, semoga Allah taala merahmatinya, beliau pernah berkata, apa perkataannya? Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Adalah mereka, siapa mereka? Para sahabat. Adalah para sahabat, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi di sini dipisah adab dengan ilmu. Karena dua-duanya adalah sangat diperlukan dan harus berjalan beriringan. Orang nggak bisa beradab kalau tidak ada ilmunya. Ilmu bisa diraih, tapi akan menjadikan dia pincang kalau nggak ada adabnya. Betapa banyak orang yang berilmu tapi sungguh jauh daripada adab syar'i. Maka justru ilmunya ini menjatuhkan dia daripada kehormatan dia. Jadi para sahabat mereka mempelajari adab langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka belajar ilmu. Para sahabat mempelajari bagaimana Nabi Alaihi Wasallam ketika ditimpa musibah. Bagaimana Nabi ketika menghadapi para musuh-musuhnya. Bagaimana Nabi Alaihi Wasallam ketika hidup dengan keluarganya, dengan cucunya, dengan anak-anaknya, dan seterusnya. Para sahabat mereka sangat rakus terhadap kebaikan. Di sini al-hadya al-ilma ini adalah dipisah. Kita ambil contoh yang relevan dengan ini, terkait dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah
Kalau seandainya datang pada kalian, wahai para orang tua, seseorang yang engkau ridhoi, agama dan akhlaknya, maka terima dia. Terima dia ketika ada seorang yang datang pada kalian, wahai para orang tua, wahai para wali, datang pada kalian untuk melamar putri Anda, dan orang ini memiliki satu agama dalam kurung ilmu, yang kedua memiliki adab, akhlak yang mulia. Ketika seseorang memiliki dua hal ini, maka apa? Hendaknya kalian, wahai para orang tua, terima dia. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Jadi hadis Nabi ini memberikan isyarat kepada kita bahwa barometer untuk bagus dan tidaknya seorang adalah dua, agama dan akhlak. Nabi enggak memberikan panduan kepada orang tua, petunjuk pada orang tua terkait pemilihan pasangan untuk anaknya berupa selain dua ini. Nabi enggak menyatakan kalau datang pada kalian seorang laki-laki yang kaya atau yang pintar atau yang ganteng atau yang barometer yang sifatnya tidak agama. Nabi tidak menyatakan seperti ini. Jadi terima dia kalau sudah punya agama dengan akhlak. Kalau ditambah, bagaimanapun keadaan dia. Apakah dia miskin? Apakah dia banyak kekurangan? Apakah dia? Kalau punya dua hal ini, terima dia. Kita teruskan, wa an Raja bin Haywa rahimahullahu taala annahu qala lirajulin. Dan dari Raja bin Haywa, semoga Allah taala merahmatinya, bahwasanya beliau pernah berkata kepada seorang lelaki. Apa perkataannya? Hadisna, tolong ceritakan pada kami, tolong sampaikan kepada kami sebuah hadis. Tapi wala tuhadisna, tapi jangan kau ceritakan, kau sampaikan hadis kepada kami dari siapa? An mutamawitin, dari orang yang malas. Dari orang yang malas. Wala tu'anin, dan tidak pula dari orang yang suka mencela, menghujat, mencaci, menikam. Jadi faedah dari ucapan Raja bin Haywa ini apa? Ketika beliau memberikan wejangan, memberikan tata cara kepada orang dalam mencari ilmu. Maka apa? Patokannya adalah orang yang menyampaikan ini adalah orang yang mulia. Orang yang rajin ibadahnya, rajin berbuat baik, rajin mengamalkan ilmu-ilmu yang dia terima. Satu itu. Yang kedua, orang ini adalah orang yang suka menutupi aib orang lain. Karena dalam Islam ada anjuran, hendaknya seorang muslim menutupi aib orang lain. Apalagi aib dari gurunya, aib dari orang tuanya, aib dari kawannya. Hendaknya seorang muslim menutupi aib orang lain. Tidak suka mencela, tidak suka menghujat. Kalau seandainya seorang pembawa hadis, dia suka menghujat orang lain, mencaci orang lain, menikam orang lain dengan cara secara lisan, maka
petunjuk dari para Rajab bin Haibah jangan diambil. Ya, demikian terkait dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekarang tiba saatnya diskusi, tapi sebelumnya kami ambil faedah bahasa dikit. Di sini kita ambil yang mudah ya, adalah yang pertama ini. At-tahalli birawnakin ilmi husnul sam. Ini adalah kita mempelajari jumlah kalimat sempurna, al-jumlah mufidah. Jadi kalimat sempurna di antara bagiannya adalah ada yang namanya al-jumlah al-ismiyah, jumlah yang diawali isim. Nah, inilah contoh barangnya. Jadi at-tahalli ini isim. Apa tandanya? Ada alif lam. Ada alif lam. Isim di awal namanya mubtada. Jadi mubtada ini at-tahalli mubtada. Kapan ada mubtada? Ada khobar. Mana khobarnya? Husnul samti. Ini adalah khobar. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali isim. Dan isim yang di awal namanya mubtada. Dan kalau ada mubtada harus ada khobar. Itu adalah kaidah bahasa. Sekarang kita masuk pada diskusi. Mana yang nggak paham silakan tanya. Ada pertanyaan? Mungkin Ukhtuna Nabila, Qasama Balkis, atau saudara Abdurrahman, atau saudari Bunga, saudara Heru, saudari Isma, saudari Kintoro. Silakan kalau ada masalah tanyakan. Ustadz izin tanya, Ya. yang mutamawitin sama to'an itu jamak atau bukan Ustadz? Bentuknya. Ya, silakan pertanyaannya. Iya izin tanya, yang mutamawitin sama to'an itu bentuk jamak atau bukan Ustadz? Oh iya, bagus. Ya, jadi kata mutamawid adalah mufrad. Adalah mufrad. Sama halnya dengan to'an. Sama dengan to'an, dia mufrad. Nah, sekarang kita perdalam kata mutamawid. Mutamawid ini secara sorof, ilmu sorof, dia adalah berbentuk isim fa'il. Isim fa'il. Dari tim apa? Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Ada mutafa'ilun, ini isim fa'il. Terapkan ke kata tamawata. Tamawata yatamawatu tamawutan. Mutamawitun. Jadi kata itu mutamawata. Tamawata kalau arti secara lughahnya bahasanya adalah dia adalah seakan-akan dia adalah orang mati. Ya. Dia adalah seakan-akan mati, orang mati tapi dia tidak mati. Jadi kita melihat orang yang mutamawid adalah seakan-akan dia mati. Padahal dia hidup. Apa maknanya? Malas. Kerjaannya tidur. Kerjaannya main game online. Kerjaannya ngobrol sana sini nggak jelas. Tidak melahirkan hal-hal yang positif.
malas bekerja, malas belajar. Ini adalah mutamawid. Hidup tak mau, mati segan. Mungkin itu istilahnya. Diberi kesempatan belajar, malas sekolah. Diberi pekerjaan, malas masuk kerja. Inginnya santai tapi enak. Kemudian tawaan. Tawaan ini adalah berbentuk al-mubalaghah bismil fa'il. Tawaan berbentuk mubalaghah bismil fa'il. Dia mufrad. Dari kata ta'ana. Ta'ana yad'anu ta'nan ta'inun. Timan fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun. Jadi kalau isim fa'il biasanya adalah timan fa'ilun. Ini seharusnya ta'inun. Nah, kali ini adalah namanya al-mubalaghah bismil fa'il. Artinya apa? Sifat yang maknanya lebih besar daripada isim fa'il. Kalau ta'ana mencaci, mencela, menghujat, menikam. Ta'in adalah orang yang mencela, biasa. Orang yang mencela biasa. Tapi kalau timbangan fa'al, timbangan ta'an artinya apa? Orang yang suka mencela, gemar mencela. Kerjanya adalah mencela, di mana-mana mencela. Di sini mencela, di sana mencela, di mana-mana mencela. Tidak ada satu orang pun di hadapan dia kecuali dia cela. Dikuliti semua keburukan. Gurunya dicat, dibuka aibnya, kawan-kawannya disingkap keburukannya. Ini orang yang suka mencela. Jelas ini kira-kira? Jelas, Paham? Ustaz. Syukron. Ada pertanyaan yang lainnya silakan. Itu satu menit. Ya silakan. Itu hadasana apa hadisna? Iya. Hadisna apa hadasana saya. Oh iya, bagus ya. Di hadis atau hadasana itu maksudnya apa ya? Iya. Jadi di sini di layar sudah ada harokat ya, sudah jelas ya. Jadi di harokat di sini sudah ada haknya fathah, dalnya tasdid, di bawah tasdid adalah kasrah. Kalau dia fathah maka seharusnya kasrahnya adalah bukan tanda harokatnya adalah bukan di bawah syiddah atau tasdid, tapi seharusnya di atas syaddah. Tapi ini kalau kita perbesar harokatnya adalah di bawah tasdid, maka dia kasrah. Dan kita lihat huruf sa-nya adalah sukun. Maka dari sini kita tetapkan bacanya adalah hadis. Timbangan fa'il. Jadi fa'ala fa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il. Ini adalah fil amr. Haddasa yuhadditsu tahdisan, muhaddisun muhaddasun hadis. Jadi hadis adalah fil amr. Apa artinya? Sampaikanlah hadis. Sampaikanlah hadis. Ceritakanlah hadis. Ini hadis, tolong ceritakan hadis kepada kami. Tolong sampaikan hadis kepada kami. Tapi wala tuhaddisna. Tapi jangan kau sampaikan hadis kepada kami dari seorang yang malas, lagi pencela, penghujat. Jelas saudara Heru? Ya, insya Allah. Afwan. Ada lagi silakan yang mau bertanya? Saudara Abdurrahman, ada pertanyaan lain? Untuk yang menyampaikan hadis, ya, sampai orang yang pemalas seperti itu, walaupun hadisnya itu benar, misalnya itu masih bisa dipakai apa gimana sebenarnya? Iya, bagus ya, bagus.
Itu aja sih. Ya. Jadi kalau panduan daripada Roja bin Haywa, beliau menilai ada seorang muhaddis, ada seorang pembawa hadis, seorang talibul ilmi sangat perhatikan. Nah, untuk menjaga kemuliaan ilmu, beliau mewanti-wanti. Kalau orangnya pemalas, orangnya suka menghujat, jangan terima. Jangan ambil hadisnya. Ini beliau hanya untuk menjaga kemuliaan ilmu. Sehingga orang yang punya ilmu hendaknya dia beradab kalau ingin didengarkan ucapannya. Dan memang fakta di lapangan, penyebab daripada orang nggak terima ilmu yang dari buruk akhlaknya. Jadi orang yang buruk akhlaknya biasanya nggak diterima ilmunya gara-gara akhlaknya jauh daripada akhlak Al-Quran. Jadi sebab daripada tidak diterimanya ilmu atau dakwah seseorang adalah karena yang bawa dakwah adalah buruk akhlaknya. Maka dari sini jangan salahkan orang awam yang menolak mentah-mentah membawa ilmu yang akhlaknya buruk. Ini faedahnya. Adapun kita seorang yang talibul ilmi juga, kita seorang pencari kebenaran, maka sah-sah saja mengambil hadis, mengambil ilmu dari mana saja. Asal yang diucapkan adalah benar, maka kita tidak melihat orangnya, tapi melihat apa yang disampaikan. Kalau kita paham. Hal ini berdasarkan ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Dia menjaga Baitul Mal, menjaga harta kaum muslimin. Ketika suatu malam ada ia mencuri, ditangkap. Beralasan pencuri ini dilepas. Kedua, tangkap, beralasan lagi, lepas. Tangkap, beralasan lagi, Kemudian yang mencuri ini menyampaikan kepada sahabat ini, apa? Kalau kamu gak ingin diganggu oleh setan, karena yang mencuri ini adalah jelmaan daripada jin yang tidak baik. Dia menyatakan kalau kamu nggak ingin diganggu oleh jin, oleh setan, maka baca ayat kursi. Maka akhirnya dilepaskan pencuri ini. Sahabat menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian ini. Kemudian apa jawabannya? Sadaqaka al-kadzubu. Telah berkata jujur pendusta itu. Al-kadzub artinya pendusta, bukan sekedar orang yang berdusta. Kadzaba dusta, kadzibun orang yang berdusta. Tapi kalau kadzub suka dusta, pendusta, banyak dusta. Jadi Nabi menyatakan pendusta itu telah berkata benar pada engkau. Artinya apa? Terima itu ilmunya. Ya, demikian ya keterangannya. Jelas kira-kira? Jelas. Alhamdulillah. Ada masalah lagi? Tanyakan. Oh, jadi gini ya, kalau istilah ambil yang baiknya, buang yang buruknya itu untuk penuntut ilmu tidak apa-apa ya, Ustaz? Orang Iya, awam memang itu demikian. nggak bisa begitu ya, Ustaz? Iya, memang demikian. Jadi di dalam kitab Al-Firqah Najiyah Minhaj Al-Firqah Najiyah wa Taifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Muhaddis Muhammad Jamil Zaino, seorang muhaddis, beliau menyatakan apa al-hikmah dhalatul mu'min aina wajadaha iltaqataha. Kebenaran adalah barang yang hilang daripada seorang mukmin. Dimanapun dia menemukan kebenaran, ambil dia. Jadi berangkat dari sini, maka hendaknya seorang muslim bijaksana dalam menghadapi keadaan. Bijaksana dalam menghadapi keadaan. Yang menyampaikan
adalah buruk akhlaknya. Tapi ini sampaikan benar. Ya sudah. Kita terima dia bukan karena orangnya, tapi karena kebenarannya. Kebenaran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya sama. Ketika orang yang akhlaknya mulia membawakan sebuah ilmu, tapi ilmu ini salah, maka ini adalah kesalahan, kesesatan. Maka hendaknya seorang muslim bersikap bijak. Meskipun dia adalah akhlaknya baik, mulia akhlaknya, tapi ketika salah dalam ucapannya, hendaknya seorang muslim ya mengetahui kesalahannya untuk meninggalkan kesalahan ini. Jangan sampai fanatik buta. Apa saja disampaikan oleh seorang ustadz A, seorang syekh A, diambil mentah-mentah. Ini juga tidak bagus. Ini adalah namanya fanatik buta. Islam mengajarkan hanya fanatik kepada kebenaran, bukan fanatik pada seorang apakah guru, syekh atau yang lain. Jelas kira-kira? Jelas. Syukran. Alhamdulillah. Ada yang lainnya? Silakan. Ada yang lain? Mungkin dari Ahuna Ari ada yang sampaikan sebelum kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Berarti cukup sampai sini? Ya. Ya, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ya. Mohon maaf atas segala kurangan. Wa khitaman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.